kenikmatan Islam dan iman, dan kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan kita, acara kita, pengajian rutin yang kita adakan setiap hari Ahad. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu dari rumah menuju majelis yang mulia ini dengan niatan yang baik dan mulia, yaitu niat menuntut ilmu dan bersilaturahim sesama muslim. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi amalan yang baik, amalan yang mulia, dan dengan niat kita yang baik ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal. Salawat serta salam marilah kita selalu tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, kita semua hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang kami hormati, perlu diketahui sebelumnya bahwasanya yang akan mengisi kajian kita pada siang hari ini Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, yaitu Ibu Sunanti, Eti Sunanti ini sebagai ustazah kita yang nantinya akan mengisi kajian atau membagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, sehingga dan istiqomah menuntut ilmu, karena kita sudah tidak bersekolah lagi, jadi menuntut ilmunya kita melalui kajian-kajian di pimpinan Aisyah Ranting Dupa ini setiap hari Ahad. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan langkah-langkah kita dan memberikan ridho kepada kita semua, sehingga kita semua bisa istiqomah menjalankannya. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Azhar dan Ibu Diah Wulansari yang telah menyediakan segala sesuatunya guna terlaksananya pengajian siang hari ini. Mudah-mudahan amalan beliau ini mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita lanjutkan, alangkah mulianya pengajian siang hari ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada siang hari ini yakni pembukaan yang telah kita buka bersama tadi, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti yaitu tausiah atau ceramah agama, yang keempat penutup dan doa. Acara selanjutnya yaitu acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Mariamah Saroni dan dengan diterjemahkan atau sari tilawah oleh Bu Yuni Sampurna. Kepada Ibu berdua disilakan. Akan dibacakan surat An-Nisa dimulai ayat 58 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah
Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Farudduhu ilallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat An-Nisa ayat 58 sampai 59. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah
Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sungguh benar kalau Allah dan Dialah yang Maha Pengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada takmir Masjid Al-Azhar rahimakumullah, kepada ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya. Kok pakai nyebut pimpinan daerah? Iya ada Bu, jadi hierarkinya itu teratas dulu disebut. Siapa? Bu Mas'ulah. Bu Mas'ulah ini pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya di Majelis Tabligh dan Ketarjihan. Kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Krembangan Surabaya rahimakumullah. Kepada ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Dupak rahimakumullah. Kepada sahibul bait, sahibul hajat, Ibu Sarofah atau Budiah Wulansari, putri Bu Sarofah yang dimuliakan Allah. Wabil khusus ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah ranting Dupak yang masya Allah tabarakallah luar biasa. Panjenengan semua insya Allah menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa menjadi ahlul jannah? Karena panjenengan orang-orang yang dengan ikhlas menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, pengajian di masjid yang mulia ini. Auranya masuk masjid ini sudah nampak celing celing bersinar Bu, auranya keluar. Semoga aura panjenengan masuk ke masjid ini, pulang sampai ke rumah juga masih tetap celing dan celing. Kenapa? Karena orang-orang yang nanti masuk ahlul jannah, masuk jannahnya Allah adalah orang-orang yang celing-celing semua. Ya, bersinar semua. Karena apa? Semua dimudahkan oleh Allah, tidak ada yang tua. Sing kisut keriput boten enten. Kembali muda semua. Insya Allah. Lah ini nampak wajahnya ini sudah nampak muda semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu rahimakumullah,
syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan Islam sehingga panjenengan hadir di majelis ilmu ini. Insya Allah semoga kita semua mendapat rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sehat semua Bu? Alhamdulillah sehat. Hatinya bahagia semua Bu? Insya Allah bahagia. Ibu-ibu tawakal semua? Yakin? Yakin tawakal? Deal tawakal? Serius? Nanti kita tes ya. Kita udah tawakal atau belum? Saya tanya lagi, ibu-ibu sudah tawakal? Insya Allah. Ngaji kita siang hari ini temanya tawakal. Saya mau tanya, doa atau zikir apa yang ibu biasa ucapkan setiap hari yang ada kata tawakalnya? Angkat tangan. Ya. Iya. Yang ada kata tawakalnya. Bismillahi. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ibu-ibu, doa yang ada tawakalnya ini wajib diucapkan setiap kita mau keluar rumah. Buka pintu, keluar rumah kita ucapkan ini. Jadi ada, saya ngisi pengajian, ada, loh itu doa naik kendaraan Ustazah. Bukan, itu doa ketika kita keluar rumah. Doa naik kendaraan, doa itu plus ditambah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi ibu-ibu ketika mau ke pasar, mau silaturahim, mau ke masjid, mau rapat, ya, mau menjenguk cucu, mau sambang di pondok, mau apapun mengucapkan doa tersebut. Baik, sekarang artinya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal. Jadi belakang kalau ada tu itu dhamir atau kata ganti saya. Saya bertawakal, aku bertawakal. Allah, kepada Allah. La haula, tiada daya. La tiada, haula daya, wala dan tidaklah kuwata kekuatan, tidak ada kekuatan illa billah kecuali Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, kita sudah beriltizam, berjanji, berkomitmen, bersumpah bahwa setiap hari kita menyebut asma Allah dan kita bertawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? Tawakal jelas dari bahasa Arab.
Asal katanya wakala. Apa itu wakala? Wakala artinya berpasrah, menyerahkan, mewakilkan, melimpahkan. Secara arti kata, maknanya bertawakal itu, tawakal adalah melimpahkan, menyerahkan, memasrahkan, mewakilkan urusan kita semuanya dipasrahkan, diwakilkan kepada Allah. Serius, Ibu sudah mewakilkan semua urusan kepada Allah? Serius? Serius ya? Deal serius? Baik. Sekarang kita lihat faktanya. Para wanita, ya, para wanita khususnya para istri, para ibu, para nenek, seorang wanita itu punya karakter saking apike, saking baiknya, semua urusan dia borong sendiri. Iya atau tidak? Kabeh diurusi, kabeh dipikir dhewe, kabeh diendem dhewe, kabeh diempet-empet dhewe, kabeh dirasa-rasakno dhewe, akhire gondok-gondok dhewe, akhire ngenes-ngenes dhewe, akhire loro-loro dhewe. Jarine niku wau tawakal. Bu, niku lak kula tangleti to, sampun tawakal, sampun. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah bukan ibu-ibu lupa. Ibu-ibu di luar sana itu biasanya sembarang dipikir dhewe. Kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Engko ya anake kudu ngene, bojone kudu ngene, rezekine kudu ngene, tanggoe kudu ngene, kuwabe kudu ngene dipikir kabeh. Ibu-ibu rahimakumullah, jawab dengan jujur. Sekarang sudah masuk tahun 1447 Hijriah. Tahunnya tambah, usia kita bertambah atau tambah kurang? Bertambah, berarti bertambah tua. Kulitnya tambah, jenengan lho nggih sing ngendikan. Rambutnya tambah, sikile tambah, dengkule tambah, boyoke, mripate, giginya, pendengarannya. Hah? Tapi Bu, gayane niku kaya sik enom kabeh. Kabeh dilebokno ati, kabeh dipikir, kabeh dicandak dhewe. Saking apike. Lali kalau kita lupa kalau kita ini tambah tua, tambah lemah. Lupa mewakilkan semua urusan kita kepada Allah. Ibu, ini gunanya bertawakal. Kita akan ngaji tawakal pada hari ini. Bu, ini tidak main-main. Sahabat sahabiah menyampaikan bahwa orang-orang yang bertawakal itu mencontoh, meniru karakternya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tawakal itu Bu, karakternya Kanjeng Nabi.
barang siapa tidak bertawakal maka dia tidak mengikuti Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan sahabat ya, Imam Sahal radhiyallahu anhu mengatakan orang yang tidak bertawakal maka dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Nauzubillahi min dzalik. Ibu-ibu rahimakumullah, maka supaya memudahkan kita cek gitu ya. Kita evaluasi, kita muhasabah, kita sudah termasuk orang-orang yang tawakal atau belum ya. Maka ada karakter, ciri-ciri orang yang bertawakal itu seperti apa karakternya? Orang yang bertawakal karakternya yang pertama tidak sombong. Ya. Orang yang tawakal karakternya yang pertama, ciri-cirinya tidak sombong. Bagaimana Ustazah tidak sombong itu? Ibu-ibu kalau merasa bisa, sekarang training motivasi di instansi-instansi, di sekolah-sekolah, para guru, ya, pengusaha dan lain sebagainya banyak melakukan training motivasi yang memotivasi seseorang. Aku bisa, banyak enggak? Mari muni aku bisa, metu kepleset, geblak, lumah gak iso lapo. Loh jari ini mau aku bisa. Hati-hati, ini sombong. Jadi ketika seseorang misalnya ada yang mengatakan, Masya Allah Bu Mas Ula cantiknya gitu ya. Bu Mas Ula tidak menjawab begini, iya soalnya aku tuh skincare lo larang. Gak bilang begitu, tapi bilang Alhamdulillah rizki minallah. Awet muda ini, cantik ini rizki dari Allah. Selalu melibatkan asma Allah dalam setiap kelebihan-kelebihan kita. Ya Allah, sampean yo Bu, alhamdulillah anake wis sukses kabeh. Aku seneng. Loh, iya, aku kok biyen iku didik anakku kudu ngene. Engko nek wae salat ngene, engko nek kudu ngene tak pondok sekolah sing larang, ngene. Astaghfirullahalazim. Tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat pujian, entah anaknya yang sukses, ya, keluarga yang sakinah, senantiasa sehat dan lain sebagainya, melibatkan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, semua itu atas pertolongan Allah. Nek boten nenten Allah, yus boten dadi, wong niku wau saking Allah. Itu orang tawakal, tidak sombong. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak melibatkan Allah. Oh iya, aku ngene, gak gelem kalah nek ngomong. Nggih. Ana wong ngomong ngene, dhek. Ya. Ada seseorang kaya raya di sebuah kampung ya. Terus punya tukang pijet. Tukang pijetnya ditanya, "Mbak, sampean mari masak apa?" "Walah, kula mari niku mantun masak jangan lodeh, iwak pindang." Aku masak jangan lodeh, tak kayak tetelan sak kilo. Ning iwak pindang. Tak kayak iwak bandeng-bandenge sing gede-gede. Iku gak gelem kalah. Ya. Orang seperti itu, orang yang sombong itu bukan orang yang tawakal. Selalu menonjolkan kelebihannya karena dirinya sendiri. Dia lupa bahwa kelebihan yang dimiliki itu, dia punya mata,
punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya kaki, semua itu dari Allah. Oleh karenanya, ibu-ibu, pengajian ranting Aisyah Dupa, insya Allah yang sudah ngaji tidak ada sifat seperti itu. Biasakan mengucapkan lafaz Allah, asma Allah di setiap kebaikan kita. Dalilnya apa? Surat An-Nisa ayat 79. Apa-apa yang baik datang kepadamu itu dari Allah, bukan dari dirimu. Nah, itu orang yang bertawakal, cirinya pertama tidak sombong. Ya, jadi merasa diri, hati-hati Bu. Misal meremehkan suami. Suamiku lho, bojoku males, aku sregep, nek gak aku sing nyapu, gak katene. Nah, itu juga bukan orang tawakal, ya, hati-hati, ya. Kemudian ciri yang kedua, orang-orang yang tawakal kepada Allah memiliki ciri tidak takut. Tidak takut. Buka surat Ali Imran ayat 173. Nggih, sampun kepanggih. Surat Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bu, ini kisah para sahabat sahabiah yang dididik Rasulullah langsung dengan karakter tawakal yang luar biasa. Siapa itu? Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika pada saat itu orang-orang beriman, pengikut Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya, Bu, diweden-wedeni, diprovokasi sama orang-orang munafik, sama orang-orang kafir Quraisy. Diweden-wedeni, nek basa Surabayane ngeten. Oh, titenono kon maringne diserang, kon diserbu, dikeroyok, dipateni, donyamu dientekno, dirampok. Bu, misalnya kita diweden-wedeni ngoten dos pundi? Dos pundi, Bu? Dredeg nggih, gemeter, aduh, ya apa? Sing saking wedine sampai kepoyo. Saestu, secara psikologi orang ditakut-takuti pasti efeknya bisa seperti itu. Tapi bagaimana dengan ayat ini Allah menceritakan dalam surat Ali Imran ayat 173, orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya itu ketika ditakut-takuti dia justru tambah kuat imannya. Dia tambah berani imannya dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolongku dan cukup Allah menjadi wakilku. Loh, niku Bu, tiang tawakal niku mboten gadah rasa wedi, tidak punya rasa takut karena mereka mewakilkan urusannya, persoalannya kepada Allah. Bagaimana dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sendirian sudah ditangkap seorang kafir Quraisy bawa pedang, Rasulullah mau dibunuh. Katakan, Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Nyawamu ada di tanganku.
Pun mboten enten tiyang, mboten sing nulungi. Sapa sing ape nulungi awakmu? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, yang menolongku adalah Allah. Mboten pedhi belas. Malah orang kafirnya itu gemeter, tek. Pedangnya jatuh. Bahkan dikisahkan orang yang mau membunuh Rasulullah masuk Islam. Kekuatan keimanannya membuat orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya itu tidak takut terhadap apapun. Ibu-ibu rahimakumullah, sinten nek dalu panjenengan badhe wudu ten wingking wedi ndredeg. Aduh kok semriwing ya, bisa balik turu maneh misalnya, wedi aku gitu ya. Nah, itu sama yang gaib niku lho mboten ketinggal kok wedi. Nggih, yo ana ketok nampak gitu mungkin ya wajar. Gak ketok, tapi iso wedi, iso takut. Nah, itu harus mulai diperbaiki. Ya, berarti itu belum masuk tawakal dan harus dirubah karakternya, tidak boleh takut. Ibu-ibu rahimakumullah, dalam kitab Tazkiyatun Nafas karya Asy-Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Tazkiyatun Nafas karya Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rajab dan lain sebagainya, bab tawakal itu dijelaskan, dikaitkan adalah sikap akidah seorang muslim dalam menghadapi apa? Rizki karunia Allah kepada manusia. Jadi ya apa sih sikap DE menghadapi rezeki dari Allah itu seperti apa? Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, Bu, wanita, perempuan itu kan bendahara. Nggih, Bu, nggih? Bendahara keluarga. Seringkali kita ini ketakutan. Ya apa sih iki duwe kok wis gak cukup, kok lang pas ngene gitu ya. Sehingga karena ketakutan itu yang dikhawatirkan adalah nanti ilahnya itu bukan Allah lagi. Nauzubillahi min dzalik. Ada sebuah kisah, Bu, beberapa hari yang lalu saya konseling seorang ibu dan anak. Ibu dan anak, jadi anaknya itu karena si ibu ini sedang kasus dengan suaminya, mau bercerai karena suaminya suka mabuk dan tidak bertanggung jawab. Sehingga karena kebutuhan ekonomi 1 bulan itu gajinya kerja itu 2,5 juta, Bu. Anaknya 3. Dipotong untuk kos 700.000. Sisa berapa, Bu? Bu, 2,5 juta dipotong 700.000 pinten? Nggih. Durung bayar sekolah, durung blonjo mangan bendino karena bojone gak tanggung jawab. Kemudian, Bu, si anak ini berantem sama ibunya, jotos-jotosan. Anaknya SMP. Barep. Kemudian saya harus konseling ibu dan anak ini. Ketika anak ini saya panggil, saya tanya, bercerita. Setelah kenalan, gayeng, namamu siapa, Le? Tempat tanggal lahir, hobi apa, semua cerita. Kemudian saya tanya, apa yang membuatmu tidak berkenan dengan orang tuamu? Mukanya langsung berabak, Bu. Berabak, memerah, berkaca-kaca, cerita. Umi, aku itu mangkel, Mi, ambek mamaku. Mamaku itu gak adil, Mi. Pele kasih sing disayang adikku tok ae. Mentang-mentang aku iki arek barep disalahno tok ae. Aku iku ndek dhuwit, Mi. Tak gawe tuku sepatu, oleh teko riyoyoan 450.000. Mari ngono diutang mamaku, Mi. Mari diutang mamaku, Mi. Kan iku rencana tak gawe tuku sepatu, Mi. HP ku rusak, Mi. Mari ngono diservisno.
300.000. Terus aku minta uangku tak ge sepatu, jarine mamaku ngene. Lho wingi ku wis tak gawe nyervis HP-mu ngono. Lah sapa sing ngongkon nyervis HP? Akak ngongkon nyervis HP. Akhirnya dia pinjem HP adiknya, ndak boleh. Pokoknya sing adik etok ae sing gawe. Ngamuk, Bu. Ya. Mamae ngamuk. Sawat botol parfum diwajar anaknya, jadi kelihatan cakar-cakarannya itu. Kemudian anak ini membela diri, ibunya dipukul. Oke, wes. Beberapa hari berikutnya saya perlu memanggil ibunya. Setelah saya memanggil ibunya saya konseling, cerita bla 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 bla, ya ono sing seje, tapi ya cerita bertengkarian teman-teman iku mau cerita. Yang menarik seperti ini. Bu, misal tidak dibelikan HP, kenapa? Loh, ya saya sudah janji Mi, tak tukokno Mi. Tapi kok ngenteni mekar Mi. What kind of mekar? Sing diem iku berarti karo mekar. Jadi Bu, ditawari, saya ikut Bu Mas'ulah tawari mekar. Kemudian si ibu gini, terus kenapa Bu dengan mekar? Kalau lunas Umi, nanti aku ambil mekar lagi. Terus saya bilang begini, misal tidak ngambil mekar lagi, kenapa? Apa tidak berat? Ya asline abot Mi. Kula nyicil niku ben minggu 250.000. 250.000 ping 4 pinten? 1 juta. Ditambah kos-kosane pinten? 1 juta 700 sisa pinten? Cukup gak nyekolano anak telu? Gak ngekei mangan? Gak cukup. Saya bilang, bisa ndak misalnya tidak hutang mekar lagi, cukup berhenti sampai di sini, kita hentikan hutang itu, riba kita hentikan. Jawabannya apa Bu? Mi, ada tak hari kini yang ngasih rezeki kalau bukan mekar? Astagfirullahalazim. Boten nenten Mi, sing kek rezeki niku Mi. Nek boten saking mekar, astagfirullahalazim. Ibu-ibu, ini kalimat ini sepertinya koyok yo bener, tapi ini merusak akidah, merusak tauhid. Seolah-olah rezeki itu yang memberi adalah instansi-instansi perbankan, instansi-instansi pinjaman seperti itu. Ya, sehingga ketakutan terhadap ekonomi masa depan dan lain sebagainya. Ibu-ibu rahimakumullah. Kenapa saya perlu menyampaikan materi tawakal ini? Ibu, ini akhir zaman. Nggih, akhir zaman. Ujian kita semakin berat apa semakin ringan? Masalah ekonomi semakin berat atau semakin ringan? Masalah pendidikan semakin berat atau ringan? Berat semua, Bu. Sepi. Siapa di sini yang suka Tupperware? Ibu-ibu sukanya Tupperware ya biasanya. Bangkrut perusahaannya. Siapa suka mobil mewah? Perusahaannya bangkrut. Siapa yang suka kain-kain? Beli kain gonta-ganti. Pabrike tutup. 9 pabrik tekstil di Indonesia tutup. Data statistik kemarin Idul Kurban, jumlah pengkorban di Indonesia turun drastis 30%. Setelah ditanya karena apa? PHK, bayar sekolah sulit, semua sulit. Ya, jualan sepi dan lain sebagainya. Masalah ekonomi, Bu, yang terbaru mal-mal Tasik Mentereng buka, berita terkini 2 hari yang lalu, ternyata ramene niku mek pendak seminggu, akhir pekan, dan itu pun gelarnya yang berkunjung di mal namanya Rojali. Apa itu Rojali?
rombongan jalan-jalan tidak beli. Loh itu viral Bu. Ya itu berita terkini, berita ekonomi Indonesia. Orang-orang yang masuk mall itu namanya rojali. Rombongan jalan-jalan tidak beli. Oke? Makanya kalau kita tidak tawakal kepada Allah, maka kita apa katut? Untungnya jenengan ibu-ibu Aisyah yang senantiasa di jalan Allah, rajin taklim, rajin berinfak, bersedekah, tawakal kepada Allah, rajin sholat, insya Allah jenengan ditolong Allah. Ya, baca Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya orang bertakwa. Jadi Bu, tidak ada yang takut ya. Jangan takut sedekah, jangan takut taklim, jangan takut beramal solihah, jangan takut apapun karena kita punya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ciri tawakal yang ketiga adalah ikhtiar berbanding lurus atau ikhtiar dibersamai tawakal. Ikhtiar harus optimal. Ikhtiar optimal dibersamai tawakal atau ikhtiar optimal berbanding lurus dengan tawakal. Jadi orang-orang yang tawakal niku Bu adalah orang-orang yang ikhtiarnya optimal. Kalau misalnya jadi istrinya temenan. Jadi ibu, jadi ibunya ya temenan. Bakul ya bakule temenan. Bekerja ya bekerja bersungguh-sungguh. Kalau jadi pelajar ya sinaune sing temenan. Bu, saya mau tanya, misal begini, ada anak sekolah bayare larang, tapi gak tahu sinau. HP-an naik, game naik dulinan naik. Pas mareng wayai ujian, kira-kira bisa ndak ngerjakan soal? Gak bisa. Terus mari ngono ibu apa mbae ngadakno syukuran slametan, ndongakno anake cekno lulus optimal dengan nilai yang bagus. Itu orang tawakal atau bukan? Tawakal atau bukan? Bukan Bu, wong gak ono ikhtiare. Ya. Berarti apa? Doanya itu hanya gimmick, drama aja. Orang-orang yang bertawakal dia optimal melakukan tugasnya dengan baik dan kemudian dipasrahkan kepada Allah. Yang penting ikhtiar. Ya, diusahakan dulu. Semangat dulu untuk istiqomah menjalankan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada kita. Dan selebihnya kita bertawakal dan Allah yang akan memberikan hadiahnya. Baik, sekarang ciri yang keberapa Bu? Keempat. Orang-orang yang bertawakal itu tidak memframe atau mengkotak-kotak segala sesuatu itu sesuai keinginan kita. Jadi gini Bu, pokoknya yo kudu ngene. Engko kudu ngene. Siapa yang suka begitu? Siapa yang suka begitu? Ibu pulang dari pengajian Al-Azhar. Ibu sudah membayangkan gini. Engko ya, aku naik maulid ke Masjid Al-Azhar, aku adus. Mari ngono aku ganti daster sing werna iki. Engko mari ngono aku ngene. Siapa yang suka begitu? Nanti ibu konsepnya begitu. Tapi ketika pulang ceritanya buyar gara-gara diparani oleh susulan. Bu, ayo Bu, iku Bu, sing ini Bu meninggal dunia Bu, dipanggil Allah kapondhot. Wes gopo kabeh, lali ku mau konsep sing ape adus, dasteran ngene lali kabeh. Budal, lho, kok sangguku kurang? Isi apa utang dhisik, cepetan aku selak anu. Lho, ceritanya sudah di luar konsep bayangan kita. Tapi kalau kita misalnya sudah tawakal,
mengalir. Sing penting awake dhewe iki nglakoni kegiatan amal sholihah dengan optimal. Gak kaget. Tapi kalau orang pikirannya itu harus dipaksa kok ngene. Nah, ini rawan stres. Stres, Bu, kepikiran. Itu yang akan menjadikan seseorang gampang sakit. Karena hidup itu dipaksakan harus seperti yang dia pikirkan. Abot, Bu, abot. Jadi banyak pasien atau klien saya itu yang orang-orang memiliki persoalan, masalah yang berat-berat itu diawali karena dia memaksakan kehendak, memaksakan keinginan. Ada yang misalnya kasus dengan suaminya, Ustazah saya loh punya suami saya begini, saya tuh kepingin suami saya itu begini. Nah, ono maneh sing kasus ambek anake. Ustazah saya tuh punya anak saya itu loh begini, saya tuh kepingin anak saya itu begini. Ono maneh sing kasus ambek mertuane, kasus ekonomi, kasus tetangga, kasus apapun, saya lo kepingin begini. Ya saya cuma tersenyum, Ibu. Dalam hati saya, sik tala, awakmu iku Tuhan ta? Awakmu iku Gusti Allah ta? Kok kepingin semua, kok ingini, kok berkehendak begini begitu. Ndak bisa, Bu. Mboten saged tiang urip niku kemudian memaksakan kehendak keinginan kita. Itu ndak bisa. Kita akan sakit. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini, ndak bisa, Bu. Ya. Kita mengikuti keinginan Allah. Ngeten lho, Bu. Mendel sawetawis nggih, orang ikhtiar niku hatine sumeleh. Napa niku sumeleh? Sumeleh itu apa, Bu? Gletak ngoten lho, Bu, enak koyo wong le diletakkan. Semua beban persoalan itu diletakkan. Kemudian kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kula mboten gadah ya Allah, mboten gadah daya dan kekuatan ya Allah kecuali panjenengan ya Allah. Tolong kula ya Allah, tolong. Kula niki lho gadahi panjenengan. Bojo kula niki lho gadahi panjenengan. Anak kula niki lho gadahi panjenengan. Kula nyuwun tolong ya Allah, bojo kula niku ya Allah dikendalikan ya Allah. Ya Allah nyuwun tolong ya Allah, anak kula niki dikendalikan. Itu orang yang bertawakal. Jadi tidak memaksakan segala sesuatu itu sebagaimana otak kita, pikiran kita. Tidak bisa. Stres, Bu. Jenengan nek stres, wah niku gampang penyakit. Iso darah tinggi. Nggih. Iso encok. Sak sembarang kalir penyakit. Itu karena kita sering memaksakan kehendak. Jadi Ibu harus sumeleh hatinya. Saya dan panjenengan harus sumeleh hatinya, dipasrahkan kepada Allah. Dan itu memang berat, tapi harus dilatih karena kita kepunyaan Allah. Ibu, Allah itu akan memberikan rezeki kepada hambanya tidak disangka-sangka. Surat At-Tolak ayat 3. Monggo dibuka surat At-Tolak ayat 3. Surat 65 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalu 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Oh maaf Bu, ja'alu ya benar ja'alu. Jadi dia Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi ibu-ibu,
kita harus membiasakan diri dalam otak kita, hati kita, bahwa Allah itu maha segala-galanya. Jangan dibatasi seperti apa yang kita inginkan. Allah itu maha besar, maha berkuasa, maha segala-galanya. Allah kalau sudah berkehendak, ya sudah, terserah Allah. Nggih. Ibu-ibu rahimakumullah, saya ada pengalaman nih, cerita. Insya Allah saya yakin panjenengan juga punya banyak cerita yang insya Allah nek ditulis ngoten pun bernovel-novel. Saya penulis, Bu, ya, penulis buku. Jadi saya sudah nulis 6 buku, parenting dan pendidikan, dan 2 novel. Ibu-ibu rahimakumullah, saya ada cerita bahwa apa yang kita pikirkan itu kalau Allah berkehendak, ya wis sakarepe Gusti Allah. Jadi Bu, saya tidak bermaksud sombong atau riak menceritakan ini, tapi saya ceritakan ini untuk memotivasi kita semua bahwa Allah itu maha segala-galanya. Tidak seperti apa yang kita bayangkan. Bu, tahun 2015 saya itu mewakili Indonesia dalam organisasi internasional namanya WIEF, World Islamic Economic Forum Foundation. Jadi ada acara Women Retreat Muslimah se-Asia. Nah, saya mewakili Indonesia, saya itu berangkat dengan lugunya. Karena saya belum pernah ke Malaysia, ya baru itu. Di nama kotanya namanya Port Dickson. Jadi Port Dickson itu sebuah wilayah pelabuhan peninggalannya Inggris. Jadi itu pelabuhan elit, transaksi internasional, ada hotel-hotel bintang 5 gitu di sana, lautnya bagus, ada kapal pesiar itu bagus sekali. Nah, saya pertama kalinya saya itu niat berangkat nanti naik pesawat, turunnya saya naik taksi ke Port Dickson. Itu bayangan saya. Bu, saya naik Air Asia di 3 seat ya. Jadi saya di sebelah jendela kaca gini, kiri saya sebelah kanan itu ada 2 orang ibu. Yang sebelah kanan saya itu kurus orangnya. Sebelah kanannya gemuk, sampun radi sepuh ngoten. Nah, ketika pesawat take off, itu sebelah saya itu mabuk, Bu. Mabuk niku ngeten. Ngeten. Terus manten ngoten, Bu, minyak angin. Wah, sok ngeten. Wis ngeten. Usrek wis gak karen ngeten. Lah, kula niki kan mboten kenal. Mosok wong loro tak jak kenalan. Apa tak pijeti kok pas wonge tambah ngamuk. Kula kan ya wis mboten enak nggih, saya diem aja, saya banyak istighfar, berzikir, la haula wala quwata illa billah. Terus astagfirullah wa atubu ilaih, wis pokoke sak uni-unine gitu nggih. Saya zikir sambil melihat langit ya di jendela kiri saya gitu. Loh, Bu. Tiba-tiba qadarullah pesawat itu mau landing. Lah kok sing lemu niku lho meneng wis gak ngomong belas ket budal niki sebelah mabuk. Lah kok sing lemu niki tangane ngerogo ngeten buris kok dijawil. Dek mau kemana dek gitu. Sing bulemu niku wau. Kula nginceng ngeten ambek ngeten-ngeten. Wong niki yo nguweni-nguweni ngeten sing tengah mabuk niku wau. Oh, saya mau ke Port Dickson, Bu. Ada acara apa, Dek? Gitu. Acara itu, Bu. Saya terangkan gitu ya. Dek, kenalkan nama saya Bu Khalek, Dek. Saya ini sudah lama di Malaysia, Dek. Saya sudah 25 tahun. Saya orang Jember, Dek, gitu. Bu Khalek ini sudah punya rumah, Dek. Rumah saya di sini, Dek. Kalau di Jawa itu berapa miliar gitu, Bu. Saya juru masak di sini. Orang-orang Indonesia kalau ke sini, Dek, cari Bu Khalek. Saya bantu, Dek, ngono. Saya sudah lama di sini. Saya punya anak lahirnya di sini, Dek. SMA di Malaysia. Oh iya, Bu, gitu. Habis itu saya dikasih nomor HP-nya Bu Khalek itu, Bu, yang gemuk itu. Nah, terus kemudian pesawat kan sudah landing, turun kan, Bu. Lah ini sing tengah niku mlaku sempoyongan ngeten. Sempoyongan ngeten.
namanya Bu Sofia. Lah, manten ngoten, Bu. Kula niki digandeng kali Bu Kholik. Kula niki lho, gedene sak menten digandeng. Lah niku wau kan dulure. Bu Kholik, maaf, jangan gandeng saya. Bu Sofia saja. Gak usah deh, itu sudah biasa mabuk. Biarkan aja, gak usah digandeng itu deh. Itu kalau kemana-mana ya begitu. Adik aja yang saya gandeng. Adik belum pernah ke Malaysia gitu. Oh gitu ya Bu. Iya ya Bu. Kalau manut ae. Manut. Kalau digandeng kok arek cilik ngoten. Terus mantan ngoten. Adik mau naik apa dek? Naik taksi Bu. Jangan dek, mahal. Naik taksi bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta dek. Naik bus aja, naik bis Bu. Jadi kula niku digandeng kali Bu Kholik numpak bis. Bis jurusan Kuala Lumpur Airport ke Kuala Lumpur Sentral. Ya lumayan agak jauh. Setelah turun di situ Bu, kula niku nggih manut ae ambek Bu Kholik niku wau. Mantun ngoten Bu, kula niku wau ditraktir prasmanan. Ayo dek makan dek beli gitu. Makan. Manten ngoten kula sik disangoni buah ditukokno buah-buahan. Manten ngoten kula dititipno kondektur. Titipno kondektur, dadi kok arek cilik kok arek TK. Kula nggih manut ae. Sare ngono. Pak, ini saudara saya dari Indonesia, Pak. Tolong titip ngono. Oh iya Bu, titip. Iya. Manten ngoten ten bis, habis dari Kuala Lumpur Sentral pindah ke kota lain namanya Seremban. Nah, Seremban Bu, nggih tas kula dianu Pak kondektur niku wis pokoke dinak-nakno ngoten. Mudhun kula ditunjukno bis berikutnya. Oper itu bis sampai ketiga. Setelah Seremban ke Port Dickson. Setelah Port Dickson Bu, saya ditolong orang lagi. Naik taksi tapi taksi AC brobos. Angin brobos ngoten, orang India, jadi ada dupa-dupanya, ada kembang-kembang, ada patung-patung ngoten niku. Terus manten ngoten kula numpak taksi ke hotelnya itu, alamat hotelnya itu. Nah, Bu, atas izin Allah saya satu kamar sama panitianya itu bersama istrinya artis Bu, selebritis terkenal di Malaysia. Tapi suaminya sudah sedo, sudah meninggal. Ya, jadi stand up comedy, artis, MC, host, terkenal lah, orang kaya, ya terkenal. Nah, waktu jadi istrinya artis kan glamor banget. Setelah suaminya meninggal, tobat Bu, menutup aurat. Anak-anaknya dididik agama, dia bertawakal pada Allah. Bahkan anaknya ada yang kuliah di Jogja. Nah, satu kamar Bu, dia saya disuruh manggil beliau itu kakak gitu. Setelah mau pulang balik ke Indonesia, Bu, numpak nopo? Mobil Pajero, mobilnya istri artis tuh, saya diantar. Dek, mau kemana gitu? Mau kemana? Mau langsung balik Surabaya atau mau kemana? Kakak antar gitu. Tapi pakai bahasa Melayu lah, dialeknya kula mboten saged. Terus, Kak, saya pengen ke rumahnya Bu Kholik, Kak, gitu. Alamatnya ini. Oh ya, kakak antar, tapi ke kakak dulu ya. Hari Ibu Malaysia. Saya diajak ke restoran, Bu, ditraktir maneh. Traktir mangan puesta. Adiknya yang dokter itu perempuan, punya ibu mertua sama ibunya yang teman saya itu sama dia kan ibunya podong kakak beradik, terus kasih bunga, jadi habis makan bunga gitu. Terus saya diajak mampir ke rumah adiknya dokter, disuruh ngeleset. Nanti sore-sore kakak antar ke rumah Bu Kholik. Saya diantar ke rumah Bu Kholik naik Pajero. Ibu niku lak sing jenenge terus kula ten griyane Bu Kholik. Ibu tahu Bu Sofia nggih pun waras, nggih wis gak mabuk maneh. Wis tahes. Kan ada waktu sehari nih. Bu, sing jenenge Bu Sofia niku wau, sing budal beliaulah yang nganter saya shopping golek belanja oleh-oleh. Lah wong sakjane taksi 2 juta, PP lak 4 juta. Lah niku gak sidot oleh-oleh sak koper.
Sak koper. Sapa sing ngeterno? Ya sing nduk sebelahku. Wah, owek minyak angin niku wau. Nggih. Terus kula niku ditulungi. Maksudnya, ayo, Dek, anu aja di sini di mall ini. Oh, bukan ini. Mahal, Dek. Jangan, Dek, di sini aja tunjuk. Jak keliling, sabar, telaten. Gandeng kula. Tegun, sing mabuk niku lho. Rencana tak pijeti gak sida niku lho. Nggih, niku sing gandeng kula nonton kok oleh-oleh sak koper. Sampai kula, "Dek, ayo, Dek, jalan-jalan ke Twin Tower." Yang terkenal itu Malaysia. Foto-foto. Ya beliau itu yang moto-moto saya. Sampai sekarang kenang-kenangannya sing moto Twin Tower ya sebelahku sing wek niku wau. Nggih, sampai saya pulang ke bandara, ke airport Kuala Lumpur, ya beliau yang nganter. Gitu Bu, sampai saking ya Allah wong kok apik. Nanti kalau balik ke Indonesia Surabaya saya jemput, saya antar ke Jember. Gitu. Ya, sampai gitu Bu, menjalin persaudaraan. Karena apa? Gak nyongko. Nah, itu loh Bu. Jadi kita sapa sing nyongko budal sebelah ana wong mabuk owek-owek yo gak ngerti. Rencanamu gak apa naik taksi berubah dadi bis numpak Pajero yo gak ono sing ngerti. Rencana mangan yo gak ada kepikiran ditraktiri wong tok yo gak ngerti. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, contoh kisah secuil ini menunjukkan bahwa Allah itu maha segala-galanya. Wis ojo ngatik ruwet mikiri sesuatu sing gorong pasti. Ya, ojo ruwet mikiri hal-hal aduh sing garai sumpek, sudah dibuang. Pasrahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Enteng Bu, nggih. Baik, sekarang yang terakhir. Kula ngertos ibu-ibu wis gringgingen kayane. Nggih, dadi langsung terakhir ae. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Orang-orang yang tawakal itu memiliki karakter koneknya dengan Allah luar biasa. Dalilnya apa? Surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang itu yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut asma Allah gemetarlah hatinya. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Lho lak beneran niku wau terose sahabat niku wau Imam As-Sahl niku wau radhiyallahu anhu. Orang-orang yang beriman adalah orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal adalah orang yang beriman. Kalau orang itu tidak bertawakal berarti dia tidak beriman. Ya, kalau dia beriman, insya Allah dia tawakal. Bu, tiang bertawakal niku wau, tiang nek disebut asma Allah, atine niku wau gemeter. Sakniki Bu disebut asma Allah niku mboten gemeter gak ngruweken belas. Nggih, gak ngreken belas. Minimal apa Bu disebut asma Allah yang sering kita dengar? Azan 100. Saya gak nggawa hadiah. 100 ya, dapat hadiah ya. Azan Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, wapi. Gorong shopping iki, gorong tuku aku. Oh, iki apik iki jilbabe jubahe. Apik, meneh tak pesen sampai la ilaha illallah sampai komat, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tambah nemen, tambah leko, tambah mlumah ngeten. Nggih. Terus gak ngreken Gusti Allah, ndak ngreken, ndak bergetar sama sekali. HP-nya yang dipegang.
Kalau lihat TV, lihat sinetron dan lain sebagainya. Kalau ada azan, Bu, matikan semuanya. Hentikan semua aktivitas. Itu orang yang bertawakal. Ya, kalau ada azan, matikan, Nak, matikan HP-mu, matikan TV-mu. Ayo semua wudu. Itu orang bertawakal. Sekarang Ibu lihat jumlah orang yang memakmurkan masjid. Kata nawas kedi. Misalnya kakak di kampung itu ada 200. Kira-kira yang sholat berjamaah di masjid berapa orang? 5. Ya berarti sing 5 iku mau tawakal. Sing 195 iku mau wassalam. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah itu apabila disebut asma Allah, minimal asma Allah itu disebut, kita mendengarkan asma Allah itu azan. Maka karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertawakal kepada Allah ketika ada azan itu responnya tingkat tinggi. Instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah beserta ortumnya, persyarikatan, Aisyah, semuanya wajib memakmurkan masjid-masjid, musola-musola Muhammadiyah dan Aisyah. Ya, jadi ibu-ibu jangan ada yang memakai dalil perempuan itu baiknya sholat di rumah. Kecuali sakit, Bu, di rumah. Tapi kalau panjenengan sehat, ikhtiarkan berjamaah di masjid. Itu harus kita upayakan mulai sekarang untuk memplanning, merencanakan sholat. Itu orang tawakal. Ibu kalau mau rihla, rekreasi misalnya, mudik misalnya, mau mudik misalnya, persiapannya heboh napa mboten? Heboh nggih, disiapno kok nggo klambi iki, behane iki, celana dalam iki, engko jajane iki, duwike gawe iki gawe bensin, gawe tol. Persiapan. Tapi kenapa ketika sholat tidak ada planning, tidak ada perencanaan yang baik? Lah kan tawakalnya dipertanyakan. Tadi ciri-cirinya apa, Bu? Orang-orang yang beriman itu apabila disebut asma Allah, gemetarlah hatinya. Apa itu gemetar? Vibrasi, gerakan. Nah, jadi orang-orang yang bertawakal adalah minimal dia menegakkan sholat dan dia berjamaah, menggerakkan badannya untuk berjamaah di masjid. Oh, enggak di masjid, Ustazah. Dilarang suami saya. Ada yang begitu. Karena apa? Ada fitnah. Nduk masjid kok ono fitnah. Katanya teman saya, katanya Bu Ida. Masjid kok ada fitnah. Nduk pasar ae bolak-balik. Nduk pasar itu tempat fitnah gitu ya. Di mall iso ngelencer, nduk warung iso. Nduk masjid kok fitnah. Ndak ada fitnah di masjid. Gitu ya, Bu ya. Jadi ibu-ibu rahmatullah. Dan orang-orang yang tawakal lisannya senantiasa berzikir asma Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu, saya memberikan nasihat kepada saya sendiri juga kepada panjenengan untuk melazimkan berzikir kepada Allah. Senantiasa sering-sering berzikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Sampun? Baik. Kan ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa.